Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kelas 12 PD Fulia putra maupun putri dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barokah hadratus Syekh Ramoki Haji Ahmad As-Salali Saki radhiyallahu taala anhu, juga para guru. Kali ini saya akan menyampaikan materi ilmu faraid. Dan kitab yang kita gunakan adalah kitab Rohabiyah. Saya akan menyampaikan pelajaran ini dari awal sekali, dari dasar, dari muqaddimah gitu ya. Mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu faraid itu membahas tentang warisan. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah pembagian warisan. Termasuk di dalamnya adalah ilmu hitung. Tujuan utama ilmu ini adalah mengetahui bagian-bagian tertentu untuk ahli waris. Misalnya suami dapat sekian, istri dapat sekian, ayah dapat sekian, anak dapat sekian. Oleh karena itu, objek pembahasan ilmu ini adalah tentang harta warisan. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah terbagi dua. Fardu ain bagi mereka yang sendirian. Misalnya ada santri kelas 12 PD Fulia dari Ambon, kan pernah terjadi. Bagi dia hukum belajar ini adalah fardu ain karena kan sendirian dari Ambon ke sini. Adapun misalnya dari Lamongan, dari Gresik, dari Madura, karena banyak orang, maka hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Di fardu ain buat yang sendirian, fardu kifayah bagi yang banyak orang. Ilmu faraid ini diklaim, disinyalir oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwa ini adalah ilmu yang akan termasuk ilmu yang akan hilang dari umat beliau. Dalam hadis beliau dikatakan begitu, sampai setelah ilmu ini hilang akan terjadi konflik antara dua orang tentang hitungan warisan, sehingga mereka mencari orang yang pandai tentang warisan ini, tentang faraid ini. Mereka enggak menemukan orang yang bisa memutuskan masalah yang mereka perselisihkan. Demikian pentingnya ilmu ini. Sampai Rasulullah mensinyalir seperti itu, dan beliau menyatakan wa innaha nisful ilmi. Ini adalah separuh dari ilmu agama. Sumber ilmu faraid ini diambilkan dari Al-Qur'an, dan permasalahan yang dibahas adalah putusan-putusan yang terkait dengan masalah pembagian harta warisan. Itu dasar-dasarnya ya. Kata Rasulullah, sahabat yang paling pandai ilmu faraid ini adalah sahabat Zaid bin Thabit. Jadi ada hadis kata Rasulullah, a'lamu hadzal ilmi Zaid bin Thabit. Orang yang paling alim, yang paling pandai ilmu ini adalah sahabat Zaid bin Thabit. Kelanjutan dari hadis ini adalah yang paling pandai ilmu faraid sahabat Zaid bin Thabit, yang paling penyayang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling kokoh dalam memegang agama Islam adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat yang paling pemalu, sahabat Utsman bin Affan. Sahabat yang paling pandai tentang pengetahuan halal dan haram, sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang paling pandai tentang Al-Quran, sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang paling bisa dipercaya umat ini adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Sekali lagi, di garis bawah yang paling pandai adalah sahabat Zaid bin Thabit. Sampai tentang ilmu faraid ini, imam kita, Imam Syafi'i, berkiblatnya adalah kepada sahabat Zaid bin Thabit. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat yang lain nggak bisa ya. Semua pandai. Sahabat Umar bisa memutuskan permasalahan faraid dengan ijtihad sendiri, karena ada hal yang istimewa yang merujuk ke Quran. Jika merujuk kepada Al-Quran akan bertolak belakang dengan ayat yang satu, akhirnya beliau beristihad.
Jadi yang lain juga pandai, termasuk sahabat Umar bin Khattab. Itu mukadimahnya. Yang berikutnya, seseorang bisa mendapatkan warisan, itu penyebabnya ada 3. Jadi ketika ada orang yang meninggal, hartanya kan diwariskan. Nah, orang yang bisa mendapatkan warisan, itu sebabnya ada 3, salah satu dari 3. Yang pertama adalah karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan. Jadi kalau ada suami meninggal, maka istrinya bisa dapat warisan. Sebutnya istri itu kan bukan siapa-siapa orang lain, tapi bisa dapat warisan karena dia istrinya. Atau sebaliknya, ada perempuan yang meninggal, suaminya bisa dapat warisan karena dia suaminya, karena sebab pernikahan. Sisilah keluarga kan bukan siapa-siapa, sebab pernikahan. Nah, pernikahan yang bisa mendapatkan, seseorang bisa mendapat warisan adalah pernikahan yang sah. Dengan sah, sesuai dengan syarat rukunnya gitu ya. Meskipun pernikahan itu dilangsungkan dalam keadaan si calon istri atau suami sakit keras misalnya gitu. Misalnya selesai akad nikah langsung meninggal. Si suaminya qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri matsur, langsung meninggal misalnya karena penyakit jantung. Istrinya dapat warisan. Karena kan nikahnya sah, meskipun belum pernah berduaan, meskipun belum pernah ngapa-ngapain, karena sah pernikahan itu, istri bisa dapat warisan. Atau kalau yang meninggal istrinya, suami bisa dapat warisan. Itu pernikahan yang sah. Kalau pernikahan yang tidak sah, yang nggak dapat warisan, misalnya nikah ada nikah mut'ah, nikah yang berbatas waktu, kemudian nikah yang tidak ada walinya, atau nikah yang tidak sesuai dengan syarat rukunnya, tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, sebab nasab. Ini yang paling umum. Sebab nasab itu ya karena silsilah keluarga. Jadi contoh misalnya saya meninggal, maka ayah saya dapat warisan karena kan ayah saya anaknya beliau, ibu saya bisa dapat warisan. Terus anak-anak saya bisa dapat warisan, cucu dan seterusnya, kakek, nenek dan seterusnya bisa dapat warisan. Jadi itu memang silsilah nasab, paman, keponakan dan seterusnya. Tapi disesuai dengan syarat-syarat yang di belakang, yang akan diuraikan nanti. Jadi pertama sebab nikah, yang kedua sebab nasab, yang ketiga sebab wala. Tapi yang ketiga ini sekarang sudah enggak ada. Wala itu zaman dulu kejadiannya zaman perbudakan. Wala itu begini, kalau saya misalnya seorang hamba saya dimerdekakan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka, saya kaya, meninggal, punya harta, nggak punya ahli waris, maka warisan itu diberikan kepada orang yang memerdekakan saya. Muktik kalau laki-laki, muktikoh kalau perempuan. Itu penyebab warisan. Yang ketiga sebab wala. Tapi yang ketiga sudah nggak ada ya. Tinggal jadi sebab nikah atau sebab nasab. Kemudian ada juga hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang terhalang dari mendapatkan warisan. Tadi penyebab warisan ada 3, penyebab mendapat warisan ada 3, penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan warisan juga ada 3. Yang pertama sebab membunuh, naudzubillah. Yang kedua sebab dia seorang hamba sahaya. Yang ketiga sebab beda agama. Yang sebab membunuh maksudnya begini, fulan gitu ya. Ayahnya kaya, biar dia cepat warisan, ayahnya dibunuh. Dengan cara apa misalnya? Maka si fulan ini nggak bisa dapat warisan. Banyak kan sekarang kejadian begitu, naudzubillah, anak membunuh ibu, ibu membunuh anak. Banyak kan kejadian begitu. Ibu yang membunuh anaknya, anaknya punya harta, ibu nggak bisa dapat warisan. Dengan cara apapun pembunuhan itu, sengaja ataupun tidak. Tidak sengaja misalnya seseorang, ada anak laki-laki membonceng ayahnya naik motor, kecelakaan, ayahnya meninggal, si anak nggak bisa dapat warisan, meskipun nggak disengaja. Meskipun disebutkan di sini walau bihaqin, meskipun pembunuhan itu pembunuhan yang dibenarkan secara hukum syara, secara hukum fikih. Seorang ayah dia hakim, kebetulan yang disidang anaknya.
anaknya melakukan kejahatan, kebetulan yang nyidang ayahnya, kata ayahnya, karena kejahatannya ini parah, maka terdakwa ini hukumannya adalah hukuman mati, tok tok tok. Hukuman mati ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dihukum mati misalnya, meninggal si anak itu, maka ayahnya yang hakim itu nggak bisa dapat warisan. Itu sebab membunuh. Kok gitu Ustaz ya, Islam itu sangat menjaga nilai-nilai manusia. Jadi kalau orang sekarang bilang hak asasi manusia HAM, oh Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah bicara HAM. Sengaja ataupun tidak, apalagi sengaja gitu ya. Saya bikin lubang depan rumah buat nanam pohon misalnya, buat nanam pot atau buat apa, buat lubang sampah. Ayah saya nggak tahu, ke situ malam-malam gelap-gelap jatuh meninggal. Saya nggak bisa dapat warisan meskipun tidak disengaja. Itulah Islam, menjaga betul-betul menjaga hak seseorang, hak hidup seseorang. Itu yang pertama, karena membunuh. Yang kedua karena hamba sahaya. Karena hamba sahaya sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau ayah saya meninggal, saya hamba sahaya, saya seorang budak, saya nggak bisa dapat warisan. Nggak bisa dapat warisan. Kenapa? Karena harta seorang budak itu milik tuannya. Kalau diberikan ke si budak itu atau warisan ayahnya, otomatis akan menjadi milik tuannya. Itu nggak boleh. Dua. Yang ketiga adalah sebab beda agama antara orang yang meninggal dengan ahli waris. Misalnya ayah saya meninggal, saya non-muslim, maka saya nggak bisa dapat warisan. Seorang laki-laki meninggal, suaminya non-muslim, si suaminya muslim, nggak bisa dapat warisan. Atau dibalik begini, seorang suami non-muslim meninggal, istrinya Islam, kan banyak sekarang begitu itu, artis terutama. Menikah artis A sama si B, A ini si perempuan meninggal, beda agama, Nasrani misalnya, si suaminya Islam, nggak bisa dapat warisan karena beda agama. Jadi harus sama-sama Islamnya biar dapat warisan. Ayahnya Islam, anaknya yang akan mendapat warisan Islam. Suaminya Islam, istrinya Islam. Anaknya meninggal Islam, ayahnya Islam, itu baru bisa dapat warisan. Itu mukadimah tentang apa itu ilmu waris, kemudian sebab-sebab bisa mendapat warisan, dan hal-hal yang bisa mencegah seseorang dari mendapatkan warisan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.